Erick Thohir angkat bicara terkait absennya Elkan Bagot. Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara terkait absennya Elkan Bagot di Timnas Indonesia dan ia pun menyinggung pemain yang setengah hati membela skuad Garuda. Saya selalu bilang kita harus punya 2x11 pemain senior di Timnas Indonesia. Jadi kita harus sama ratanya, ujar Erick Thohir. Ia pun mengambil contoh ketika pelatih Timnas Indonesia Sinteyong memainkan 21 dari 22 pemainnya saat skuad Garuda diimbangi Tanzania 0-0 dalam uji coba di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat pada hari Minggu 2 Juni kemarin. Seperti pada uji coba ini, kita lihat ketika ada pergantian pemain, permainan kita tidak turun. Dan saya rasa ini sama, kata Erick Thohir. Erick Thohir pun tidak khawatir dengan absennya Elkan Bagot. Pasalnya, Timnas Indonesia masih punya banyak stok pemain belakang seperti Justin Hubner, Joy Ijes, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Jordi Amat, Nathan Joaon, hingga Sandy Walsh. Jadi tentu kita harapkan persaingan pemain yang ada. Saya harapkan juga pemain harus serius. Ini buat semua. Ya, bukan hanya untuk Bagot, pemain yang memang setengah-setengah memperkuat Timnas Indonesia. Mungkin prefer dia memilih. Ya, kita juga tidak mau memaksa, tapi kan Timnas Indonesia akan jalan terus tanpa siapapun. Termasuk yang 11 pemain ini, kalau tidak mau bermain, ya kami cari lagi pemain lain yang mau membela merah putih. Imbuh Erick Thohir. Pelatih Tanzania puji pemain timnas ini. Pelatih Tanzania, Hemed Sulaiman, mengakui bahwa timnas Indonesia dihuni para pemain yang berkualitas. Hal ini disampaikan langsung oleh Hemed Sulaiman setelah laga uji coba melawan timnas Indonesia. Pertandingan tersebut terlaksana di Stadion Madia, Jakarta pada hari Minggu 2 Juni kemarin. Dan pada kesempatan ini, Tanzania berhasil menang imbang timnas Indonesia dengan skor 0-0. Ia pun menilai hasil tersebut merupakan hasil yang adil bagi kedua tim. Menurutnya, timnas Tanzania dan timnas Indonesia sama-sama menunjukkan permainan menyerang dan bertahan yang sangat baik. Bagi saya ini adalah hasil yang adil, karena ini adalah sepak bola terbuka. Kedua tim pun menyerang dan bertahan dengan sangat baik. Lebih lanjut, ia pun memberikan pujiannya kepada timnas Indonesia. Ia berpendapat bahwa tim asuhan Sinteyong itu bermain secara terorganisir. Indonesia sendiri adalah tim yang bagus. Mereka sangat terorganisir dengan sangat baik, ujarnya. Setelah laga, ia juga diminta untuk memberikan tanggapan terkait siapa pemain timnas Indonesia yang memiliki kualitas. Ia pun mengaku ada beberapa pemain. Namun, ia tak mengungkapkan identitas pemain yang dimaksud. Ya, ada beberapa di antaranya. Namun para pemain berada di level yang sama, tapi ada yang lebih baik dari yang lain, tuturnya. Indonesia versus Tanzania, banyak peluang laga berakhir 0-0. Laga di Stadion Madia Gelora Bung Karno atau GBK Senayan, Jakarta pada Minggu 2 Juni 2024 sore waktu Indonesia Barat itu berakhir dengan skor 0-0. Kedua tim sejatinya mendapat cukup banyak peluang selama 90 menit. Namun tidak ada yang berhasil dimanfaatkan untuk menjadi gol. Duel sengit langsung tersaji di menit-menit awal. Baik Tanzania maupun Indonesia tak mau mengalah. Pada menit 5, tim tamu mendapat peluang lewat tembakan Abraham yang ditangkap oleh Hernando Ari. Tuan rumah membalas lewat sundulan Shaine Patinama yang ditepis oleh Ali Salim. Setelah itu, tempo pertandingan berjalan sedang. Indonesia memilih membangun serangan dengan rapi dari kaki ke kaki. Sebab jalur umpan vertikal langsung ke depan kerap dipotong dengan baik oleh Tanzania. Peluang datang dari kaki Tom Haye di menit ke-20 tetapi tembakannya ditangkap oleh kiper. Selang 3 menit Haye lagi-lagi melepaskan tembakan yang kembali diamankan oleh Salim. Sementara aksi Hernando keluar dari sarangnya nyaris berakibat fatal. Beruntung peluang itu bisa digagalkan lini belakang Indonesia. Peluang emas didapat Rafael Struijk di menit ke-24. Sayangnya dalam posisi 1 lawan 1, ia gagal menaklukkan Salim. Kans berikutnya datang dari tembakan Marcelino yang kembali bisa ditangkap Salim di menit ke-36. Setelah itu tidak ada lagi peluang berbahaya yang didapat kedua kesebelasan.
Alhasil skor 0-0 menutup babak pertama. Duel sengit kembali terjadi di paruh kedua. Akan tetapi tidak banyak peluang tercipta dalam 10 menit awal. Indonesia dan Tanzania masih meraba-raba seperti apa kekuatan lawan. Kans pertama didapat tim tamu di menit ke-58, tetapi Adi Satrio yang masuk di babak kedua dengan brilian menggagalkannya. Hingga akhir laga tidak ada gol tercipta. Skor 0-0 menutup pertandingan ini. Malik Rizaldi debut untuk Timnas Indonesia. Kesempatan debut Malik Rizaldi di Timnas Indonesia akhirnya tiba. Kesempatan tersebut datang saat tim Merah Putih menantang Tanzania di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024. Laga lawan Tanzania jadi ajang persiapan Timnas Indonesia untuk dua laga pamungkas Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain 27 tahun tersebut memulai laga dari bangku cadangan. Akhirnya Sintayong memberinya kesempatan debut. Malik Rizaldi masuk pada menit ke-78 menggantikan Marcelino Ferdinand. Malik Rizaldi beroperasi di sayap kiri sesuai posisi terbaiknya di Madura United. Penampilannya di sayap kiri tidak banyak mengubah keadaan. Meski begitu, ada beberapa peluang yang diciptakan oleh Timnas Indonesia pada 12 menit terakhir pertandingan. Sayang, tidak ada satupun gol yang tercipta pada laga ini. Debut Malik Rizaldi bersama Timnas Indonesia berakhir dengan hasil imbang tanpa gol. Timnas Indonesia vs Tanzania harus berbagi angka pada laga kali ini. Malik Rizaldi dipanggil ke Timnas Indonesia untuk menggantikan Yance Sayuri. Yance Sayuri saat itu dicoret usai mengalami cedera. Meski tidak masuk sejak awal pemusatan latihan, tetapi Malik Rizaldi jadi salah satu pemain yang disorot publik. Pasalnya, penampilan pemain 27 tahun tersebut sangat istimewa pada Liga 1 2023/2024. Pesan mulia Sintayong untuk pemain Liga 1. Malik Rizaldi menjadi pemain debutan yang dipanggil Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2024 ini. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menjelaskan bila ada maksud mulia dari Sintayong memanggil Malik Rizaldi. Ia sendiri menjadi debutan pada pemanggilan Timnas Indonesia kali ini. Pemain berusia 27 tahun ini merupakan pemain lokal tersubur di Liga 1 2023-2024 dengan torehan 12 gol dan juga 4 assist. Malik sendiri sudah ikut berlatih bersama Timnas Indonesia pada hari Sabtu 1 Juni kemarin.